Tenang Pak Prabowo, saya datang, itu saya di sini. Itu kalau buat saya, itu menghina Pak Prabowo. Pak Prabowo-nya itu menurut saya malah akan jadi terganggu dengan kehadiran Dek Gibran yang caranya salah. Sumbatan yang terasa di dalam masyarakat itu bisa meledak. Dan opini publik itu bisa mendrive sebuah kekuatan besar. No one can stop that. Opini publik. Opini publik ketika terbentuk itu bisa menggerakkan. Jangan lupa loh, Indonesia itu lahir dari manusia pergerakan. Jadi darah, our DNA itu DNA pergerakan. Bahaya. Rakyat tuh sudah gelisah ya. Dan kegelisahan itu udah aromanya tuh udah aroma 98. Aroma people's power saya menyebutnya. Keluarkan kejutan kedua, mengganti Panglima ke Angkatan Darat. Lain kalau Angkatan Udara Pak, reaksi orang pasti beda. Kalau yang diangkat di Pak Fajar misalnya, orang pasti nggak akan seterkejut ini. Tapi ini yang diangkat Angkatan Darat. Angkatan Darat kita tahu kan, mereka tuh sampai kemana? Kalau di dalam struktur masyarakat. Babinsa bisa digerakkan. Kalau tidak mau mengundurkan diri, ya kan? Saya menulisnya sampai menangis itu. Karena saya tidak menyangka seorang presiden yang saya dukung sejak menjadi calon gubernur DKI, kemudian menjadi calon presiden 2014 ya. Dan ketika saya menjadi dubes di Tunisia juga, saya juga tetap mendukung beliau walaupun nggak boleh kampanye sama Bu Menlu ya. Kemudian kok bisa berubah 180 derajat. Dari seorang yang tadinya Jokowi adalah kita ya, itu menjadi seorang yang seperti Raja Jawa kecil ya, yang ingin membangun dinasti. Itu unbelievable buat saya. Kritik yang paling baik itu adalah dari pendukung atau dari teman. Karena kritikan itu akan membangun, bukan untuk menjatuhkan. Dalam politik, ketika namanya demokrasi formal di parlemen itu nggak jalan, yang terjadi apa? Parlemen jalanan. Baik, terima kasih kesempatannya Yang Mulia. Terkait dengan apa yang ingin kami sampaikan adalah bahwa setelah kita ketahui bersama terkait dengan permohonan yang kami ajukan ini adalah berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, yang kemudian kita juga sama-sama mengetahui bahwa ponakan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Mas Gibran Raka Buming Raka. Sebentar, dengarkan putusan dulu ya. Karena ini berkaitan dengan konflik Bisa benturan kepentingan Yang Mulia. Sebagai roh dan jiwa bangsa kita, konstitusi harus tegak. Dia tidak boleh dipermainkan atas nama pragmatisme politik sempit tersebut. Saya berdiri di sini bukan atas kepentingan partai politik, juga tidak bicara tentang kepentingan calon presiden maupun calon presiden. Saya tidak bicara tentang calon presiden saudara Anies dan saudara Muhaimin Iskandar. Saya tidak bicara tentang Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Saya juga tidak bicara tentang Pak Prabowo beserta pasangannya. Tapi saya bicara tentang bagaimana kita menjaga mandat konstitusi, menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini. Enak jadi anak presiden. Enak gak Bang Masinton? Ya enak banget. Iya kan? Udah anak presiden, paman, ketua MK lagi. udah lengkap sudah. Lengkap sudah. Oke, artinya Apa? terganggu tidak PDIP dengan Prabowo Gibran? Enggak lah. Itu kan hak masing-masing setiap warga negara gitu. Tapi lebih daripada itu sebenarnya, kenapa saya pakai kemeja hitam ini menampakkan bahwa ini saya ikut dengan Pak Arief Hidayat yang sedang berkabung dengan MK. Artinya kita Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Putusan MK kemarin itu mengkonfirmasi ya bagaimana sistem dan aturan yang sudah kita sepakati dengan mudah itu ditabrak. Ini kan sebenarnya putusan MK itu saya selalu katakan ini adalah bagian dari upaya politik pelanggengan kekuasaan. Dan itu nyata. Ini kan bukan desain yang tiba-tiba. Putusan MK ini bukan putusan yang berdiri sendiri. Ini by design. Ini skenario itu 3 periode tertolak. Setengah periode yaitu penundaan pemilu tertolak. Kemudian melipir menggunakan tangan. Yang sesungguhnya institusi ini harus kita jaga karena dia adalah garda terdepan untuk menjaga konstitusi kita. Tapi apa? Putusannya bukan putusan yang konstitusional menurut saya dan bukan berdasar atas pertimbangan konstitusi. Tapi putusan itu lebih pada putusan tiran menurut saya. Maksudnya putusan demi Putusan anak yang presiden tirani lagi-lagi? itu. Putusan demi anak presiden lagi-lagi? Ya, putusan itu tidak berdiri sendiri saya katakan. Ini rangkaian tadi desain lama ya. Oleh siapa desain itu? Ya Mas? saya udah sampaikan kok. Siapa desainnya? Saya pernah tolak bagaimana upaya kelompok oligar yang menggunakan tangan kekuasaan itu untuk melanggengkan kekuasaan kaum oligar tadi itu. Saya udah sampaikan itu lama, bahkan viral. Tahun lalu saya udah sampaikan itu. Dan terjadi Pak, terkonfirmasi semua. Nah ini yang bagi kita, demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja.